Apakah Anda mendengar istilah pencemaran nama baik? Pencemaran nama baik atau defamation merupakan tindakan yang menyerang kehormatan seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan. Di era digital seperti saat ini, kasus pencemaran nama baik banyak sekali ditemukan, khususnya melalui media sosial ataupun media digital lainnya. Mengenai pencemaran nama baik, dalam hal ini versi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih mengenal istilah penghinaan. Sesuai dengan pasal 310 KUHP yang pada umumnya didefinisikan bahwa pencemaran nama baik ialah suatu tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Sebelum masuk ke dalam penjelasan mengenai kasus pencemaran nama baik, Anda harus memahami unsur dari pencemaran nama baik secara umum, yaitu yang pertama, tindak pidana dalam pencemaran nama baik merupakan delik pidana aduan. Kedua, pencemaran nama baik dilakukan melalui penyebaran informasi. Untuk sasaran dan dampak pencemaran nama baik. Berikut adalah 5 sasaran dalam pencemaran nama baik. Nomor 1, pribadi atau perorangan. Nomor 2, kelompok atau golongan. Nomor 3, suatu agama. Nomor 4, orang yang sudah meninggal. Nomor 5, para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala negara atau wakilnya dan pejabat lainnya. Dampak atas pencemaran nama baik. Melakukan tindak pidana pencemaran nama baik memiliki banyak dampak yang akan merugikan orang lain dan diri sendiri. Ini adalah 4 dampak atas pencemaran nama baik. Macam-macam pencemaran nama baik. Yang pertama adalah penistaan, pasal 310 ayat 1 KUHP. Penistaan adalah penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang yang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar. Yang kedua adalah penistaan dengan surat, pasal 310 ayat 2 KUHP. Menurut Asusilo, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat. Yang ketiga adalah fitnah, pasal 311 KUHP. Yang dimaksud dengan memfitnah adalah suatu kejahatan menista di mana ketika ia diizinkan untuk membela kepentingan umum, ia tidak dapat membuktikannya. Selanjutnya, yang keempat adalah penghinaan ringan diatur dalam pasal 315 KUHP. Penghinaan ini dapat dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina, dan penghinaan ringan dapat berupa perbuatan. Lalu yang kelima ada pengaduan palsu atau pengaduan fitnah. Seseorang dapat dikatakan melakukan pengaduan palsu jika dengan sengaja memasukkan surat pengaduannya palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri, menyuruh menuliskan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang. Lalu yang keenam, perbuatan fitnah. Fitnah ialah orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat dalam suatu tindak pidana. Misalnya, dengan diam-diam menaruhkan sesuatu barang asal dari kejahatan di dalam rumah orang lain, dengan maksud agar orang itu dituduh melakukan kejahatan. Lalu, yang menentukan perbuatan itu merupakan pembelaan terhadap kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri adalah hakim. Membuktikan kebenaran tuduhan itu hanya diizinkan dalam hal yang berikut di bawah ini. Salah satu contoh kasus pencemaran nama baik dilakukan oleh seorang musisi Indonesia yaitu Ahmad Dhani yang terjerat pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik. Ahmad Dhani mengatakan dirinya dihadang oleh pendemo pro pemerintah dan mengucapkan kata idiot dalam videonya yang ditujukan kepada ormas-ormas tersebut. Kelompok pro-pemerintah yang dinamakan Koalisi Bela NKRI melaporkan Dhani dengan tuduhan Dhani melakukan pencemaran nama baik terhadap mereka. Ahmad Dhani dapat dipidana jika memenuhi unsur yang ada dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE yang merujuk pada pasal 311 KUHP. Kesimpulannya adalah jika yang ia lakukan adalah untuk membuat nama Anda tercemar, maka orang tersebut dapat dipidana berdasarkan pasal 317 KUHP. Berikut adalah isi dari pasal 317 KUHP. Jika maksud dari pengaduan orang tersebut bukan untuk membuat nama Anda tercemar, tetapi orang tersebut tahu bahwa yang ia adukan adalah tidak benar, maka orang tersebut dapat dipidana berdasarkan pasal 220 KUHP. Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan.
Berikut adalah hal-hal yang menjadikan seseorang tidak dapat dihukum dengan pasal pencemaran nama baik atau penghinaan. Sekian dari video animasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan Tuhan Yesus memberkati.